Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indasari, mahasiswi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tahun 2018. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi pelajaran yang ada di SMA Administrasi Perkantoran untuk kelas 11, yaitu Administrasi Sarana dan Prasarana. Yuk kita simak baik-baik. Untuk membahasnya lebih lanjut, mari kita ketahui topik yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, ada pengertian dari administrasi sarana dan prasarana. Yang kedua, ada tujuan dari administrasi sarana dan prasarana. Yang ketiga, ada ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Dan yang keempat, ada fungsi dari administrasi sarana dan prasarana. Baik, kita lanjut. Untuk yang pertama, ada pengertian dari administrasi sarana dan prasarana. Sebelum kita mengetahui apa administrasi sarana dan prasarana itu, menurut teman-teman, apa sih sarana itu? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu bisa berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan. Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Nah, contoh dari sarana itu sendiri seperti komputer, meja, alat tulis, penggaris, dokumen, dan lain sebagainya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan. Nah, kalau prasarana sendiri itu kira-kira apa ya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau usaha, pembangunan, dan proyek. Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Contoh dari prasarana seperti gedung kantor, gedung sekolah, tempat beribadah, kantin, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan teman-teman sudah tahu nih apa itu arti sarana dan prasarana. Lalu, apa sih administrasi sarana dan prasarana itu? Yang pertama, menurut Association of Facilities Managers, administrasi sarana dan prasarana sebagai pengelolaan aset dan bangunan bersama dengan fasilitas layanan dan orang-orang yang tergabung di dalamnya. Ini memiliki implikasi dalam hal desain awal, pemeliharaan, administrasi sehari-hari, dan pengendalian tenaga kerja, energi, dan sumber daya terkait. Yang kedua, menurut Hamalik, sarana dan prasarana adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang untuk menyebar ide, sehingga ide tersebut bisa sampai kepada penerima. Lalu yang ketiga, menurut Munir, sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama pembantu dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Jadi, administrasi sarana dan prasarana ini saling melengkapi dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di sekolah. Karena dengan adanya sarana dan prasarana ini, semua elemen yang ada di dalamnya bisa melengkapi dengan baik untuk menunjang keberlangsungan pembelajaran. Selanjutnya, ada tujuan dari administrasi sarana dan prasarana. Pertama, mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya ialah berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya, jumlah, waktu, maupun tempat yang dibutuhkan, dalam keadaan dapat dipakai, dari sumber yang dipertanggungjawabkan, dengan harga yang layak, serta dengan memberikan pelayanan yang baik. Yang kedua, mampu menyediakan informasi berkaitan dengan keberadaan sarana dan prasarana atau perbekalan. Nah, informasi ini dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan
dan pengendalian perbekalan serta dapat digunakan sebagai instrumen pengambilan keputusan berkaitan dengan tindakan-tindakan manajemen perbekalan seperti pengadaan perbekalan, distribusi, dan penghapusan perbekalan. Yang ketiga, mampu menyediakan sarana dan prasarana atau perbekalan yang siap pakai ke unit-unit kerja maupun personel. Nah, dengan tersedianya sarana dan prasarana yang siap pakai ini, maka dapat menjamin kelangsungan aktivitas maupun tugas setiap unit kerja maupun personel dalam suatu organisasi melalui penyelenggaraan pengelolaan gudang dan distribusi secara optimal. Yang keempat, mampu menjaga dan mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil, baik secara preventif maupun represif secara optimal guna mendukung optimalisasi fungsional maupun umur barang. Selanjutnya, tujuan yang kelima yaitu mampu melakukan pengakhiran fungsi sarana dan prasarana atau perbekalan dengan pertimbangan dan argumentasi. Hal ini tentunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas maupun tugas, serta mencegah tindakan pemborosan. Yang keenam, mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipatif terhadap berbagai penyimpangan dalam setiap kegiatan pengelolaan maupun penggunaan sarana dan prasarana, sehingga selain dapat menekan pengeluaran biaya, baik berkaitan finansial, tenaga, waktu, material, maupun pikiran, juga mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas dan tugas dalam organisasi. Yang ketujuh, mampu menyediakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja maupun personel, sehingga setiap unit kerja maupun personel dapat menjalankan aktivitas maupun tugasnya secara optimal. Dan yang kedelapan, mampu membangun budaya penggunaan sarana dan prasarana atau perbekalan secara bertanggung jawab. Nah, hal ini dapat dilakukan oleh para pegawai di lingkungan organisasi, sehingga dapat dicegah dan dihindarkan tindakan penyimpangan maupun pemborosan. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Pertama, perencanaan pengadaan barang, yaitu suatu kegiatan administrasi yang baik harus diawali dengan suatu perencanaan yang matang dan baik dilaksanakan demi menghindari kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Perencanaan yang baik biasanya berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingannya. Kedua, prakualifikasi rekanan. Dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembelian dengan sistem lelang atau tender yang diikuti para rekanan atau pemborong untuk menghindari penyalahgunaan spekulasi, manipulasi, serta perbuatan-perbuatan penyimpangan lainnya yang dapat mengikuti tender hanyalah rekanan yang terpercaya. Untuk memperoleh rekanan-rekanan yang terpercaya, maka dilakukan sebuah prakualifikasi. Nah, berikut ini bisa teman-teman lihat ada contoh pengumuman prakualifikasi rekanan dalam pengadaan pembangunan infrastruktur pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan melalui mekanisme kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha di Kota Bandung. Ketiga, pengadaan barang. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang atau benda atau jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Nah, di sini dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan tanah. Pengadaan tanah ini dilaksanakan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, atau menukar. Yang kedua, pengadaan bangunan. Pengadaan bangunan ini dilaksanakan dengan mendirikan bangunan baru, membeli, menyewa, menerima hibah, atau menukar. Yang ketiga, pengadaan perabot kantor. Dilakukan dengan cara membeli, membuat sendiri, atau menerima bantuan dari donatur seperti BP3. Yang keempat, pengadaan kendaraan. Pengadaan kendaraan untuk sekolah telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan yang kelima, pengadaan sarana pendidikan, seperti alat pelajaran, alat peraga, media pembelajaran, alat kantor, dan alat tulis kantor yang diadakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan jumlah besar tertentu melalui lelang atau tender melalui rekanan. Pengadaan buku-buku atau benda-benda grafis lainnya dapat diadakan dengan membuat sendiri, menerima bantuan, hibah, atau hadiah.
Nah, dalam pengadaan sarana pendidikan, ada beberapa kemungkinan yang bisa ditempuh, yaitu melalui pembelian dengan biaya pemerintah, pembelian dengan biaya SPP, bantuan dari BP3, dan bantuan dari masyarakat lainnya. Keempat, penyimpanan. Penyimpanan yaitu menampung atau mewadahi hasil pengadaan barang-barang demi keamanannya, baik yang belum maupun yang didistribusikan. Kegiatan penyimpanan meliputi menerima barang, menyimpan barang, dan mendistribusikan barang sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia Pasal 55 dan 57. Untuk keperluan penyimpanan barang, biasanya digunakan gudang. Untuk mempersiapkan gudang, perlu diperhatikan lokasi, konstruksi, macam, bentuk, sifat, dan ketentuan tata letak barang di dalamnya sesuai jenis dan sifat barangnya. Kelima, inventarisasi. Inventarisasi yaitu daftar-daftar barang, bahan, dan sebagainya. Jadi, inventarisasi merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Inventarisasi dilakukan untuk penyempurnaan pengurusan dan pengawasan efektif terhadap barang-barang milik negara atau swasta, dan juga memberikan masukan bagi efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada contoh buku daftar inventarisasi barang yang terdiri dari 13 kolom untuk mengetahui asal-usul barang tersebut. Keenam, penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi yang satu kepada instansi yang lain. Kegiatan penyaluran barang yang baik meliputi penyusunan alokasi, pengiriman barang untuk pusat-pusat penyalur, dan penyerahan barang. Ketujuh, pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut selalu dalam kondisi baik dan siap pakai. Kegiatan pemeliharaan ini sangatlah penting agar barang-barang yang dipakai dapat terawat dengan baik. Barang-barang yang ada perlu dirawat secara baik dan berkelanjutan untuk menghindari kerusakan. Proses pemeliharaan dimulai dari pemakai barang itu sendiri, yaitu dengan berhati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas profesional yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barangnya. Kedelapan, rehabilitasi, yaitu kegiatan untuk memperbaiki barang dari kerusakan dengan tambal sulam atau pergantian suku cadangnya agar barang tersebut dapat dipergunakan lagi sehingga mempunyai daya pakai yang lebih lama. Barang-barang yang ada meskipun sudah dilakukan pemeliharaan dengan baik secara berkala, namun tidak luput dari kerusakan. Kerusakan tersebut terjadi sebagai akibat kerusakan suku cadangnya karena gesekan, benturan, lapuk karena karatan, dan sebagainya. Untuk itulah perlu adanya rehabilitasi. Kesembilan, penghapusan. Penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila biaya rehabilitasi barang terlalu besar, sedangkan daya pakainya terlalu singkat, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan dikeluarkan dari daftar inventaris. Selanjutnya, pembahasan kita yang terakhir yaitu fungsi administrasi sarana dan prasarana. Kira-kira apa saja ya fungsi administrasi sarana dan prasarana? Ya, yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam pengelolaan sarana dan prasarana atau perbekalan, penggunaan, pengorganisasian, maupun pengendalian perbekalan. Yang kedua, fungsi faktor penentu kebutuhan. Berbagai faktor yang mempengaruhi penentuan kebutuhan perlu mendapatkan perhatian. Antara lain, yang pertama, faktor yuridis. Pada dasarnya, faktor ini meliputi tentang peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan serta batasan terhadap keamanan, desain, penyediaan barang, pengadaan, dan sebagainya. Lalu prosedur dan persyaratan dana-dana yang akan digunakan. Yang kedua, persyaratan-persyaratan proyek. Faktor ini mencakup tujuan proyek dalam waktu tertentu, kondisi, lokasi, dan manfaat jangka panjangnya. Yang ketiga, evaluasi sosioekonomi.
yaitu proses penentuan kebutuhan menurut pemikiran yang luas dan mendalam, terutama dalam hal evaluasi untuk menentukan jenis-jenis teknologi yang akan digunakan, serta manfaat jangka panjangnya, apakah dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi setempat atau justru menimbulkan permasalahan baru. Yang keempat, evaluasi teknoekonomi. Dengan mempertimbangkan faktor teknoekonomi ini dimaksudkan agar dalam pemilihan teknologi diperhitungkan pula mengenai untung rugi penggunaan sesuatu barang atau alat yang dibutuhkan, pemilihan komposisi barang atau alat yang dibutuhkan, pergantian barang atau alat, atau evaluasi tentang jangka waktu penggunaan sesuatu barang dan perkembangan teknologi. Yang kelima, perkembangan swadaya dan swasembada. Faktor ini mengandung pengertian bahwa kebutuhan suatu proyek hendaknya sejauh mungkin dapat dipenuhi sendiri tanpa tergantung pada bantuan pihak asing. Selanjutnya, yang ketiga ada fungsi penganggaran. Fungsi penganggaran terdiri dari kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan perincian penentuan kebutuhan dalam suatu skala standar, yakni skala mata uang dan jumlah biaya dengan memperhatikan pengarahan dan pembatasan yang berlaku terhadapnya. Selanjutnya, yang keempat ada fungsi pemindahan atau penyaluran secara fisik, yaitu pemindahan hak dan tanggung jawab fisik barang secara penuh kepada pihak user dalam internal organisasi. User atau pengguna barang selanjutnya disebut pemakai, sedangkan pihak yang memindahkan hak dan kewajiban disebut bukan pemakai. Ya, selanjutnya yang kelima ada fungsi penggudangan, yaitu serangkaian kegiatan pengurusan dalam penyimpanan perbekalan mulai dari kegiatan penerimaan, pencatatan, pemasukan, penyimpanan, pengaturan, pembukuan, pemeliharaan, pengeluaran, dan pendistribusian sampai dengan kegiatan pertanggungjawaban pengelolaan gudang atau pembuatan laporan-laporan dengan tujuan mendukung kontinuitas kerja unit kerja sekaligus mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi secara keseluruhan. Yang keenam, ada fungsi perawatan sarana dan prasarana, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan peralatan yang ada kepada organisasi perusahaan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemberdayaan dan pengawasan seluruh komponen dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Oke, kita lanjut. Fungsi yang ketujuh ada fungsi inventarisasi, adalah kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai barang-barang atau perlengkapan yang dimiliki dan diurus departemen, baik yang diadakan melalui anggaran belanja pembangunan dan dana sumbangan pembinaan pendidikan, maupun sebagai hasil usaha pembuatan sendiri, hadiah ataupun hibah untuk ditata usahakan sebagaimana mestinya menurut ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh pimpinan departemen. Baik, fungsi yang terakhir ada penghapusan barang inventaris, yaitu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang dari daftar inventaris, karena barang itu sudah dianggap tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan dinas, misalnya rusak, susut, mati, atau biayanya terlalu mahal kalau dipelihara atau diperbaiki. Ya, berikut ini adalah contoh sarana dan prasarana yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada mesin-mesin kantor, meja, alat tulis kantor, laptop, dan mesin ketik atau barang-barang yang lain yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman dalam memahami apa itu administrasi sarana dan prasarana. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh komentar di bawah ini untuk mengetahuinya lebih lanjut. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.